Ngopi Selur, ngobrol pintar sama Lurah. Seruput Selur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fiata Arya Pranaka SSTP Lurah Sisir. Kita lanjut lagi di podcast Ngopi Selur yang pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang salah satu potensi di wilayah kita terkait dengan kesenian dan kebudayaan, yang mana ini sudah jadi ikonnya, bahkan tingkatnya Kota Batu ya. Mungkin salah satu kegiatan di Kota Batu ini yang ada pagelaran khususnya ini ya, akan kita bahas pada sore hari ini. Sebelum kita menginjak ke materinya, nah mungkin bisa perkenalan dulu ya. Ini datang sore hari ini ada Pak Yudi. Pak Yudi gimana? Kabarnya sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat Pak Lurah. Ya, ini monggo Pak Yudi, perkenalan dulu siapa sih Pak Yudi ini? Karena kita lihat dari pakaiannya ini kan pakai baju hitam, terus ini ada propertinya, ada banteng sama macan ini, biar nanti pemirsa sama warga Kelurahan Sisir ini tahu. Monggo. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu. Kami dari grup Pencaksilat dan Bandengan Rogo Wilis. Nama saya Gatot Wahyudi, asli Kelurahan Sisir, yang dimana juga kami juga warga Kelurahan Sisir Kota Batu, Pak Lurah. Dan alhamdulillah di tempat kami juga ada kegiatan-kegiatan yang sangat positif, yaitu untuk kebudayaan asli atau kebudayaan dari Kota Batu pada umumnya gitu Pak Lurah. Bandengan ya berarti ya, bandengan dan pencaksilat. Tadi Pak Yudi katakan namanya Rogo Wilis. Nah, coba di apa ya, artinya Rogo Wilis ini apa Pak Yudi? Rogo Wilis kami mengambil murni dari saya sendiri untuk menamakan Rogo Wilis. Kembali ke belakang bahwa dulu di tempat kita sudah ada kegiatan pencaksilat dan bandengan. Kami sudah berdiri mulai tahun 90-an. Kalau dulu namanya Putra Cahaya Buana, Pak Lurah. Ya, Putra Cahaya Buana yang kami didik dan kami berikan pencaksilat dan kesenian bandengan ini sampai sekarang. Di tahun 2014 kita beralih nama Rogo Wilis karena jalan yang baru namanya Jalan Wilis. Nah, ini untuk mempermudah masyarakat untuk mengingat kita, sehingga kita menamakan Rogo Wilis. Kenapa kok Rogo Wilis? Karena ruhnya ada di Gunung Wilis sana, rogonya ada di Jalan Wilis di kampung kita ya. Namanya Rogo Wilis untuk yang pertama untuk memudahkan nama mengingatkan orang yang mau berkecimpung di kesenian pencaksilat dan bandengan. Jadi pada intinya Pak Lurah, kita menamakan Rogo Wilis ini untuk bisa mempermudah masyarakat mengingat, oh di Wilis ada kesenian pencaksilat dan bandengan dan lain sebagainya ada di kita. Gitu, jadi nama Wilis ini selain di ruhnya ada di Gunung Wilis ya tadi ya, tapi kebetulan jalannya ini namanya Jalan Wilis, base campnya lah ya, jadi base campnya kesenian bandengan ini tadi. Terus begini Pak Yudi, kesenian bandengan dan pencaksilat ini mungkin tadi sudah dikatakan mulai tahun 1990-an. Ya, 90-an. Berarti itu lebih tua dari saya ini. Kebetulan kami 92 lahirnya ya. Jadi sudah lebih tua dari kami. Nah, ini bagaimana Pak Yudi menumbuhkan minat utamanya di pemuda lah ya, untuk di pemuda untuk supaya bisa menjaga kelestarian kesenian bandengan ini sama pencaksilat. Ya. Paling utama kreasi Pak Lurah. Jadi saya sendiri berkecimpung di pencaksilat itu sekitar 1982. Kalau dihitung sampai sekarang sekitar 41 tahun itu ya untuk pencaksilatnya itu.
Nah, kita dikembangkan di kampung kita itu sekitar tahun 90-an itu. Dari situ kita belajar dari yang sudah-sudah. Dalam artian gini, dulu dikatakan pencak silat ada dua versi Pak Lurah. Ada pencak silat apa itu untuk yang kesenian, ada pencak silat untuk yang kreasi. Jadi untuk pencak silat yang kesenian ini ya, ini kita tumbuh kembangkan ya supaya pemuda ini tahu perkembangan zaman yang semakin maju ini tetap untuk nguri-nguri budaya gitu. Tetap melestarikan pencak silat warisan nenek moyang asli orang Jawa, Jawa Timur, Indonesia. Ini ditumbuh kembangkan dulu dari guru kita ya, dari guru kita untuk selalu ojo ngilangno barang-barang sing wis, dalam artian apa, tetap nguri-ngurio. Dari sini kita bertekad bahwa karena zamannya semakin maju ini ya, jadi kita untuk bertekad untuk tetap melestarikan di kalangan pemuda khususnya untuk selalu berkreasi ya. Jadi mulai tahun 90 sampai sekarang kita tetap eksis karena kerja keras kita sebagai budaya ya, untuk ya apa carane anak muda-muda ini tetap untuk di kesenian ini itu dengan cara kreasi. Dan untuk perkembangan yang selanjutnya kita punya anak muda, gimana untuk pencak silatnya, gerak-gerakannya gimana, dan untuk kegiatan bandengannya gimana untuk gerak-gerakannya, karena bandengan ini tidak luput dari gerakan pencak silat. Ya, gerakan-gerakan bandengan itu adalah gerakan-gerakan pencak silat. Dari situ Pak Lurah, jadi kita untuk bertekad penuh untuk melestarikan budaya leluhur hasil dari nenek moyang kita dengan kreasi itu tadi. Jadi ya Pak Yudi ya, jadi supaya menarik itu tadi ada kreasi tadi ya, supaya enggak monoton pencak silat ya ilmunya saja, tapi enggak ada tampilan yang bisa dinikmati orang banyak. Betul. Terus tadi sudah disinggung terkait dengan pencak silat ya Pak Yudi, ada dua versi tadi ya, ada dua jenis. Nah mungkin kalau untuk bandengannya sendiri gimana Pak Yudi? Apakah bandengan ini ada spesifikasinya khusus, misalkan bandengan bandengan dengan warna ini, atau mungkin ya apalah mungkin yang bisa dijelaskan Pak Yudi terkait dengan bandengan ini, apa mungkin yang menjadi daya tarik dan mungkin orang ini jarang tahu terkait dengan bandengan, apalagi kalau kita sering lihat di tampilan-tampilan di bandengan ini ada kesan mistis gitu loh Pak Yudi ya kan, kita bakar dupa terus seakan-akan bandengan itu dirasuki sesuatu. Nah ini mungkin Pak Yudi bisa jelaskan. Ya, jadi untuk bandengan kalau pencak silat ada pencak silat prestasi, ada pencak silat kesenian. Bandengan juga dengan ini Pak Lurah, bandengan juga sama ya. Jadi bandengan itu juga ada kesenian yang khusus untuk pementasan dan khusus untuk di kalangan. Artinya apa? Jadi kalau kita bandengan di pentas ya itu lain dengan bandengan di kalangan. Kalau di pentas kita membutuhkan gerakan-gerakan yang khusus, yang pakemnya pencak silat, yang pakemnya bandengan, yang di situ dari inovasi kreasi muda-muda ini yang kita manfaatkan. Jadi bandengan kalau pakemnya pakai hitam-hitam, gitu ya, pakai pokoknya hitam-hitam. Tapi kalau di pentas ada yang bandeng putih, ada yang hijau, mungkin ada yang pink juga. Ini apa? Ini bentuk kreasi Pak Lurah. Jadi gimana juga dari bandengan itu juga menimbulkan tarian-tarian yang tidak luput dari pakemnya itu pencak silat ya. Jadi dari situ kita bisa membedakan di mana nanti gerakan-gerakan yang ada di pentas mau di kalangan. Kalau di kalangan Pak Lurah, kalau di kalangan juga sama memakai untuk
kreasi atau pakai gerakan-gerakan pencak silat yang dimana juga ada pakemnya. Tapi karena yang di kalangan itu biasanya kita itu ada namanya suku, ya, ada nama suku. Suku itu gimana? Kita pamitan kepada leluhur yang ada di kampung situ. Kita pamitan, berdoanya tetap kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita berpamitan, orang Jawa namanya berpamitan yang punya bedah kerawang situ atau yang babat alas situ, ya. Sehingga gerakan-gerakan ini tadi tidak terkontrol, Pak Ura, karena asiknya dia gerakan, sehingga dia sampai nggak sadarkan diri, dalam artian dia sampai kalap gitu. Karena apa? Saking asiknya gitu. Larut ya. Ya, larut gitu kan ya. Ya, jangankan di kesenian bandengan, kita mendengar musik pun kalau kita sudah asik di situ, ya kita juga enjoy kok. Ya, kita mengikuti. Bandengan juga sama, karena kreasi bandengan di situ yang kita juga pamitan kepada leluhur atau yang di situ bedah kerawang, ya itu saking aksinya dia melakukan gerakan-gerakan yang ya sangat keras gitu ya, keras gitu. Tapi kalau di pentas kita tidak bisa keras, Pak Lurah, karena ya mungkin ada properti dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengeluarkan kesenian-kesenian yang di situ ditumbuh kembangkan oleh pemuda-pemuda kita, ya, supaya bisa tampil bagus ya untuk pertunjukan, ya. Kalau di kalangan kita juga sama tampil bagus untuk masyarakat, nah, tapi bedanya di situ karena dia saking aksinya, sehingga ya itu tadi gerakan-gerakan bandengan yang ada di kalangan itu tidak terkontrol karena dia sudah ikut menikmati, namanya orang Jawa namanya kerasukan itu ya. Jadi itu Pak Lurah, ada penampilan di pentas, sudah ada yang di kalangan itu. Oke. Terkait dengan bandengan ini saya tertarik ya Pak Yudi. Jadi memang saya itu penasaran sebenarnya. Ya. Asal muasal ini sedikit bicara sejarah ya Pak Yudi. Jadi orang dulu itu terus bikin kesenian bandengan dulu itu apa? Mungkin ada filosofi kenapa harus pakai banteng. Ya ini kan pasti banyak orang nanya kenapa harus banteng, kok nggak rusa atau mungkin macan. Ya, kalau macan ini juga ada ya Mas dalam bagian maksudnya hewan-hewan lain. Terus juga yang dijadikan ikonnya itu banteng. Kenapa banteng, Pak Yudi? Ya. Jadi menurut cerita dari guru-guru kita Pak Lurah, jadi dari sesepuh kita banyak versi cerita-cerita seperti itu. Tapi untuk ini tidak menutup kemungkinan bahwa asal muasal dari bandengan ini yang paling intinya dulu di tahun sekitar 1980-an itu hampir punah pencak silat. Dari kalangan pemuda sudah nggak respect kepada kegiatan pencak silat, apalagi yang tua-tua. Dari situ mungkin di tahun 70-an lah itu. Jadi hampir punah, sudah hampir punah. Karena mungkin masyarakat juga jenuh. Ya, masyarakat juga jenuh. Mungkin yang ditampilkan itu aja. Dulu sebelum bandengan Pak Lurah itu atraksinya oboran. Jadi pakai toya oboran, pakai royong oboran, pakai lingkaran itu yang lompat harimau itu juga pakai oboran. Jadi dulu sebagai penutup acara, dulu kegiatan gebyat pencak silat yang kita main-main di kampung itu dikatakan jam 19 malam itu kita tampil, jam 23 kita berhenti untuk pencak silatnya, untuk 23 sampai jam 24 1 jam itu untuk tampilan penutup. Itu keoboran dulu. Tujuannya apa? Supaya masyarakat penasaran, bisa nanggap lagi tuh Pak Lurah. Ya, bisa nanggap lagi. Untuk bisa menampilkan pencak silat lagi. Loh kok mek ngono tok, mek sak jam tampilane. Loh, kalau
kalau orang Jawa dulu bilang ya kalau pengen nanggap ya nanggap maneh, biar ada tampilan lagi kan gitu ya, supaya untuk bisa menumbuhkan pencaksilat. Akhirnya tidak tahu tahun berapa, yaitu timbul inisiatif ada bandengan karena sudah minat masyarakat ini ke pencaksilat, terutama yang seni ya pencaksilat dor itu sudah hampir tidak ada. Akhirnya ada dulu dari cerita guru kita ada seorang yang orang alim ya yang berkecimpung di pencaksilat. Iki apa carane ya itu diberitahukan bahwa seingat beliau itu di zaman Majapahit itu bandengan ini dijadikan sebagai tunggangan anak dari si raja kalau mau menikah. Sekarang mau diarak itu Pak Lur ya. Jadi mau diarak di kampung itu tunggangannya banteng gitu. Tunggangannya banteng. Ini punya inisiatif seperti itu gimana ya? Kalau ini dibuat untuk kesenian. Karena yang pertama banteng ini merakyat. Banteng ini merakyat. Karena dulu juga sangat perjuangannya ke Indonesia itu sangat gigih dan musuhnya waktu itu adalah Belanda, disimbolkan macan itu tadi. Ini macan ini pemimpin yang selalu ngrogoti masyarakat. Masyarakat itu simbol untuk kesatuannya itu adalah banteng. Akhirnya menurut sejarah itu Pak Lurah. Jadi kesenian bandengan ini diambil dari dulu dari kerajaan Majapahit yang mau menikahkan anaknya itu dikarak sama banteng. Yang kedua, oh banteng ini yang merakyat ini. Suka gotong royong ini aja yang diambil. Ya, setelah ditirakati, diradoi, pas dijadikan kesenian bandengan ini, ya dulu tumbuhnya di Mojokerto Pak Lurah. Nah, jadi bandengan itu hasilnya Mojokerto, dikembangkan sampai Kota Batu, sampai dilestarikan di Kota Batu ini. Ya dulu cerita dari banyak versi, tapi dari guru kita, dari mbah-mbah kita itu ceritanya seperti itu. Ya tujuannya apa? Supaya minat pencaksilat di Jawa ini tidak hilang. Betul Pak Lurah, sehingga kegiatan-kegiatan, gebiakan, penampilan pencaksilat dan sebagainya dengan penutup bandengan dan macanan atau abangan, ya itu semakin rame. Nah, tetap Pak Lurah, jadi cuma dikasih 1 jam saja untuk kegiatan bandengan. Supaya apa? Masyarakat penasaran, kok 1 jam penasaran, besok tampilkan lagi itu. Jadi itu sampai sekarang itu ada kegiatan pencaksilat dan bandengan, mungkin ada sedikit cerita seperti itu. Oke, jadi orang-orang dulu itu ternyata kalau mau bikin sesuatu itu penuh filosofis. Jadi tidak asal nunjuk banteng aja. Mungkin orang berpikir, oh bantengan kan keren atau apa serem gitu, padahal enggak ya. Tadi dikatakan dari beberapa sudut pandang dan versinya Pak Yudi, memang bandengan ini punya filosofi yang mana punya nilai-nilai dan pesan-pesan sebenarnya gitu ya. Jadi ada yang merakyat, terus juga selain merakyat tadi digunakan juga untuk tunggangan anak raja ya, untuk sebelum menikah. Oke, itu tadi terkait dengan sejarah dan beberapa hal terkait dengan bandengan. Nah, ini mungkin bisa diceritakan Pak Yudi, ini kita sudah masuk ke terkait dengan kegiatan. Nah, mungkin bisa diceritakan di sini Pak Yudi, sebenarnya kalau pas kumpul atau mungkin pas latihan itu sebenarnya yang dilatih apa aja Pak Yudi? Terkait dengan bandengan dan pencaksilat ini, atau ada tahapan, tingkatan atau bagaimana, atau sudah baginya orang ini pantas sih kayak jadi banteng misalnya, atau semuanya harus bisa jadi banteng ya, bisa jadi macan atau bagaimana mungkin? Ya, jadi untuk menghilangkan negatif masyarakat Pak Lurah, kalau zaman dulu bandengan sama pencaan itu, kalau yang di bidang kesenian Pak Lurah dulu menganggapnya sangat negatif sekali, dalam artian memang
sebagai ajang untuk minum-minuman dan sebagainya. Kalau nanti main di kalangan sama bandengan nggak asik kalau nggak minum. Kita menghilangkan seperti itu, Pak. Jadi di kita menghilangkan sebagai permainan kampung. Dengan apa? Dengan kita berlatih terus. Jadi ada kelompok-kelompok tersendiri, ya ada kelompok tersendiri. Bagian yang kecil, TK sampai SD ada, SMP sampai SMA ada, sampai dewasa ada. Jadi kita memberikan suatu jurus-jurus pencak silat, khususnya pencak silat door, ya itu juga kita mengembangkan apa yang diberikan kepada guru kita, kepada saya, langsung kita kembangkan. Dalam artian pencak silat ini, pencak silat kesenian ini tidak luput dari musik. Nah, musiknya ada di door, ada ketipung, ada gendang, ada gong, ya itu kalau dulu pakemnya musiknya seperti itu, Pak Lurah. Jadi ada di door, ada ketipung, ada gendang, terus sama gong, kenung ada. Nah, di zaman-zaman seperti ini, Pak Lurah, gimana kita untuk menarik daya masyarakat, terutama anak muda untuk bisa bergabung kepada kita? Ya kita kreasi, pakai alat musik seperti keyboard, ya atau yang lain, ya yang untuk menunjang supaya ini tidak dianggap sebagai permainan kampungan. Jadi latihan-latihan seperti ini sudah kita jadwalkan di tempat kami untuk latihan pencak silat, terutama pencak silat door, dan juga gerakan-gerakan pencak silat. Jadi di tempat kami ada, kalau bandengan kan ada, kalau ibaratnya satu paket itu kan ada bandengan, ada macanan, ada pedesan, ada abangan, ya. Ini kita ajarkan gerakan-gerakan dari setiap itu tadi. Gitu. Jadi apa? Ya gerakan yang pertama adalah dasar, ya sebagai kuda-kuda dan jurus. Terus yang selanjutnya itu namanya itu kembangan. Kembangan itu jurusnya, jurus pada waktu pencak silat door itu namanya kembangan. Dan lain waktu kita ajarkan tentang gerakan bandengan, lain waktu kita ajarkan tentang gerakan macanan, lain waktu kita ajarkan tentang abangan dan monyetan sebagainya. Nah ini biar gak jenuh, Pak Lurah. Jadi itu yang kita ajarkan kepada mereka-mereka yang berniat untuk mengembangkan pencak silat terutama di Kota Batu ini dan bandengan di Kota Batu ini. Jadi seperti itu. Jadi ada latihan-latihan yang khusus yang kita berikan kepada anak-anak kita, ya supaya tetap kita menumbuh kembangkan bandengan dan macanan ini supaya tidak dianggap sebagai kampungan. Ya kita alhamdulillah Pak Lurah sudah perjuangan kita sudah mencapai mancanegara juga. Dulu di tahun 2008, ya 2008 penggagasnya yaitu Mas Agus Rianto atau Mas Tubrun itu menggagas tentang bandengan, yang dimana dari situ di tahun 2008 sampai sekarang ya bandengan Nuswantoro, bandengan 1000 banteng yang dikatakan seperti itu, ini bisa menumbuh kembangkan pencak silat bandengan yang dulunya ada, sekarang ndak ada sampai ada lagi. Jadi yang dulu ada mati, ya akhirnya sampai tumbuh lagi, yaitu berkat dari kita terutama Mas Agus Rianto atau Mas Tubrun untuk tetap melestarikan Yopo biar tidak dianggap sebagai kesenian kampungan. Kita angkat sebagai kesenian yang dikenal oleh mancanegara. Oke. Ya itu tadi juga sebenarnya saya mau tanyakan Pak Yudi terkait dengan kalangan tadi atau hiburan rakyat istilahnya menengah ke bawah ya. Kita sering lihat dulu waktu saya kecil itu jaranan, bandengan dan sebagainya itu memang di kalangan kampung-kampung gitu. Seperti kita ketahui sekarang Kota Batu ini kan sudah jadi kota wisata. Kota wisata yang mana kita punya banyak hotel ya. Hotel dan juga kita punya event-event tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata. Salah satu tadi sudah disebutkan Pak Yudi yaitu Bandengan Nuswantoro ya, yang sudah kita laksanakan. Nah ini
mungkin bisa diberikan apa ya Pak Yudi ya, gambaran supaya ini harapan saya sebenarnya, kesenian bandengan ini nanti bisa ditampilkan di acara-acara gitu. Dalam arti di acara-acara itu acara-acara kalau kita biasa sering lihat itu, kalau di acara itu kan tarian itu gitu ya Pak Yudi ya. Nah, gimana mungkin Pak Yudi punya atau bikin tantangan ya untuk teman-teman bandengan ini supaya dikemas demikian rupa bisa tampil di pagelaran atau mungkin di suatu event sebagai jati diri lah, misalnya jati dirinya bandengan ini, bahwa bandengan ini nggak hanya di kampung-kampung tapi juga bisa di hotel, misalkan juga di acara-acara yang besar gitu, yang mana ini akan menambah nilainya dari teman-teman pencaksilat dan bandengan. Mungkin ada ini yang disampaikan Pak Yudi terkait dengan itu. Karena di Kota Batu ini sudah menjadi kota pariwisata Pak Lur ya. Jadi kita meneruskan yang kemarin ya, yang alhamdulillah juga sukses juga, yaitu sisir Nyawiji ya, yang sudah Pak Lurah gebrakan di sisir ini terutama bagi kita sangat bangga sekali, karena untuk mengangkat di daerah, terutama di kampung kami, untuk mengangkat kesenian pencaksilat dan bandengan. Nah, di kota kita di pariwisata ya, gimana kita untuk bisa untuk menarik para wisatawan supaya kita itu bisa tampil ya, dalam artian kita juga ada inovasi kreasi yang perlu kita tampilkan Pak Lurah, dengan kita yang terutama dari segi pakaian. Dari segi pakaian kita sebagai pencaksilat dan bandengan ya harus komitmen, dalam artian kita dari segi pakaian pun harus ya pakaian yang pencaksilat atau bandengan. Jangan sampai kita memakai celana levis kita tampil, ini pandangan kan kurang gitu. Jadi kita harus ditekankan untuk yang pertama pakaian dulu ya, terus yang kedua untuk gimana untuk supaya para wisatawan ini tertarik dengan bandengannya ya, bentuk dari bandengan itu. Jadi bentuk dari bandengan itu jangan sing monoton, bentuknya seperti itu aja. Jadi kita kreasinya seperti ini juga, kan ada kreasi dari anak muda dibentuk gini supaya apa ya, supaya minat dari wisatawan ini bila penasaran Pak, bentuknya bandeng seperti ini ya, terus macanan seperti ini ya. Pada waktu kita tampil nggak monoton, kita tampilkan hanya gerakan pencaksilat dengan gerakan bandengan dan gerakan pencaksilat, dan ada kerahasiaan juga ya, ada gulung, ada yang macamnya, ada salto dan sebagainya, terus mainan api, mainan obor. Di situ kita adakan tentang cerita ya, cerita untuk ada skenarionya cerita, sehingga kita masyarakat atau wisatawan ini penampilan apa, tapi kalau kita isi dengan sedikit cerita, terus di situ ada gerakan, sedikit cerita, di situ ada gerakan ya, mulai sedikit demi sedikit wisatawan paham ternyata bandengan ini gitu loh. Bukan dibayangkan bandengan itu kerbau. Nah, ya bandengan ini kerbau bukan. Ini bandengan. Ini kesenian seperti ini ya. Dari situ dari sini kita menumbuh kembangkan dari kesenian pencaksilat dan bandengan ini. Ya, itu salah satunya seperti itu. Jadi dengan mainan toya atau oboran, dengan apa-apa yang bisa menarik dari wisatawan itu sendiri. Jadi dalam artian kita hendak ya pakemnya tetap ada, tapi kita sebagai kreasi untuk bisa menarik wisatawan yang datang di Kota Batu ini dengan kreasi-kreasi yang terbaru, kreasi-kreasi yang dari anak-anak kita ya, supaya bisa tampil lebih baik gitu Pak. Oke, ya. Menarik sekali nih sebenarnya Pak Idi, supaya utamanya yang muda ini ya tahu terkait dengan kesenian dan budaya, utamanya di bandengan ini.
Mungkin ada ini Pak Yudi untuk pesan-pesan ya untuk teman-teman pemuda, juga mungkin kelompok-kelompok bandengan yang lainnya ya, mungkin supaya kelestarian dan adat istiadat termasuk budayaan di sini, salah satunya kesenian pencaksilat dan bandengan bisa terus lestari dan terus maju dan bahkan bisa jadi salah satu ikonnya Kota Batu yang nantinya akan dijadikan daya tarik oleh wisatawan yang datang ke Batu. Mungkin bisa disampaikan beberapa pesannya Pak Yudi. Ya. Jadi untuk yang pertama pesan kita kepada pemuda, tetap lestarikan kebudayaan ini. Nguri-nguri budaya ini, melestarikan budaya ini karena ini adalah murni warisan dari nenek moyang kita yang harus patut kita lestarikan. Ya. Yang kedua, mari bersama-sama untuk tetap berkreasi, menampilkan yang terbaik. Ya, karena di sini sudah ada komunitas yaitu Bandengan Agung Nuswantara Kota Batu. Ya, yang di sini kita adakan setiap tahun Pak Lurah, ya setiap tahun untuk bisa bersilaturahim antara perguruan satu dengan perguruan yang lain. Ya. Jadi Semalang Raya kita adakan di acara Bandengan Nuswantara, juga belum nanti ada kolosal juga. Jadi dari sini monggo bersama-sama dengan kami untuk tetap melestarikan kebudayaan pencaksilat, terutama pencaksilat ini ya, dan untuk kreasinya penambahnya adalah bandengan dan macanan ini ya, supaya kegiatan budaya terutama di kesenian ini di Kota Batu ini tetap bertumbuh kembang ya, supaya manusianya, masyarakatnya, pemuda-pemudinya biar tahu apa itu kesenian, apa itu budaya ya, yang sekarang alhamdulillah sudah bertumbuh kembang, sudah sampai mancanegara sana, sudah negara-negara yang sudah tahu bahwa ini kesenian bandengan dan macanan ini ada di Jawa Timur ya. Supaya tahu seperti itu. Jadi mari bersama-sama kami untuk tetap melestarikan kegiatan yang positif ini untuk generasi-generasi yang akan datang juga, itu Pak Uda. Oke, terima kasih Pak Yudi. Terima kasih ya. Jadi sore Ya, ini bisa datang memberikan banyak sekali tadi pencerahan dan juga pengetahuan yang mungkin para pemirsa warga Kelurahan Sisir nanti bisa tahu sih bandengan itu, karena saya rasa pengetahuan ini kalau enggak dibahas secara mendalam seperti ini atau kita bicarakan secara santai seperti ini mungkin jarang dibahas, karena ini di sekolah-sekolah mungkin tidak ada. Dari sisi sekolah-sekolah ini tidak ada, tapi semoga dengan hadirnya Pak Yudi ini dari mewakili dari teman-teman dari Rogo Wilis, supaya kesenian pencaksilat dan bandengan ini bisa terus dilestarikan, terus juga menambah semangat utamanya pemuda dan anak-anak supaya tetap menjaga kelestarian dan kebudayaan. Nah, ini salah satu semangatnya itu. Oke, terima kasih. Sore hari ini kita sudah banyak tanya dan banyak ilmu ya tadi disampaikan Pak Yudi. Jangan lupa saksikan Ngopi Selur di episode selanjutnya. Ngopi Selur, ngobrol pintar sama Lurah. Seruput